Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat, korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Halo pemirsa, apa kabar? Saya David Silahoy dan kali ini saya memandu one on one untuk Anda. Hari ini kita akan bicara mengenai elaborasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Mahfud dalam visi misi di debat Capres Perdana kemarin. Seperti apa penegakan hukumnya, seperti apa keberpihakan kepada perempuan dan anak-anak, dan seperti apa pemberantasan korupsi di masa pemerintahan mereka setelah 2024 nanti. Mari kita bincang-bincang langsung bersama dengan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Bang Todong Mulya Lubis. Halo Bang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di One on One. Terima kasih. Bang, ini bicara isi atau konten debat Capres kemarin yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya. Pada saat itu juga bicara soal penegakan hukum juga ini, khususnya yang terutama pada kasus korupsi untuk menimbulkan efek jera. Seperti apa, mungkin boleh dielaborasi sedikit apa yang kemarin disampaikan Mas Ganjar itu? Korupsi itu kan sangat sistemik, sangat endemik, dan juga sangat meluas. Jadi indeks persepsi korupsi Indonesia itu sangat jelek. Turun dari 38 menjadi 34.
Nah, ini menunjukkan bahwa persepsi publik mengenai korupsi itu begitu buruk di Indonesia ini. Nah, memang kenyataannya banyak korupsi gitu. Banyak pejabat-pejabat yang ditangkap, ya, diadili, dikirim ke Sukamiskin. Pada zaman pemerintahan Jokowi, periode kedua ini, setidaknya ada 6 menteri yang ditangkap karena korupsi. Nah, belum lagi kalau kita bicara anggota DPR, ya, hakim, ya, kemudian juga pengusaha dan sebagainya. Nah, biasanya banyak anggota DPR yang juga ditangkap karena korupsi. Nah, dalam menghadapi korupsi yang begitu sistemik dan endemik seperti ini, mesti ada tindakan yang radikal untuk memberantas korupsi. Nah, Ganjar Pranowo dalam debat Capres itu mengatakan kita mesti memiskinkan koruptor. Oke, itu satu jalan keluar yang sudah lama kita perdebatkan sejak dulu. Nah, dalam konteks itu juga dia mengkaitkan dengan perlunya rancangan undang-undang perampasan aset itu disegerakan, disahkan. Kenapa? Karena banyak sekali aset-aset haram itu pindah ke luar negeri. Nah, bagaimana kita melakukan aset tracing, ya, aset tracing dan kemudian membawa kembali aset itu ke Indonesia. Nah, tapi selain itu kita juga mesti melihat, ya, bahwa korupsi itu kan berjamaah. Ya. Kita ini tidak bicara mengenai korupsi dalam konteks petty corruption, ya, korupsi kecil, tapi kita bicara dalam konteks grand corruption. Itu corruption by greed, gitu, bukan by need. Ya. By greed. Ya. Oh, by greed. Kerakusan. Ya. Nah, kerakusan ini sebagian adalah manifestasi dari abuse of power, kekuasaan, ya, yang disalahgunakan. Nah, kalau Ganjar Pranowo mengatakan dimiskinkan, kemudian rancangan undang-undang perampasan aset disegerakan, ya, yang juga tidak kalah pentingnya adalah, ya, tidak boleh kompromi, tidak boleh pilih kasih, ya, diskriminasi dalam, ya, mengadili kasus-kasus korupsi. Nah, hanya dengan itu kita mungkin bisa, ya, menimbulkan efek jerah. Tapi selama sistemnya itu masih memberi peluang untuk korupsi, ya, koruptor itu tidak akan pernah jerah. Ketakutan dia kan adalah ketika dia akan ditangkap, bukan ketika dia akan korupsi. Tapi udah ditangkap pun masih happy, ya. Ya. Kalau dia sudah divonis pun masih tenang, ya. Ya, kalau dia korupsinya banyak, mungkin dia hitung begini. Jumlah korupsinya 100 M gitu. Kalau dia dihukum 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, atau 4 tahun penjara, berapa sih uang yang habis dari hasil korupsinya itu? Karena itu mesti disita semuanya, mesti dimiskinkan. Iya, iya. Walaupun pertanyaannya adalah, kita kan juga mesti adil. Belum tentu semua harta kekayaan yang dia miliki dan dimiliki oleh keluarganya itu adalah hasil korupsi. Bisa jadi sebagian bukan. Nah, dalam konteks ini, ya, Saudara Ganjar Pranowo, ya, harus, ya, menekankan kita perlu melakukan audit. Baik, tapi ada pertanyaan yang juga di kepala saya ini yang terus-terusan muncul. Apakah mungkin undang-undang perampasan aset itu yang saat ini bulan Desember, masih di DPR RI, dan waktu itu kalau tidak salah Pak Mahfud, ya, pernah ngomong juga ke Pak Bambang Pacul. Lalu Pak Bambang Pacul untuk mensahkan RUU tersebut. Tapi Pak Bambang Pacul bilang, ini tergantung orang-orang ketua-ketua nih, begitu, yang ada. Artinya nggak cuma satu parpol, semua parpol. Nah, jadi ada posisinya saat ini adalah justru di legislatif. Apakah Pak Ganjar, Pak Mahfud nanti bisa kemudian mensegerakan itu dan bagaimana caranya? Ya, ini kembali kepada political will, ya, kemauan politik dari presiden, wakil presiden, ketua DPR, dan pimpinan partai politik. Nah, kalau kita semua sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi, karena Indonesia termasuk negara yang korupsinya paling parah. Di ASEAN, Indonesia ini cuma lebih baik dari Myanmar, dari Kamboja, dari Laos. Ya. Indonesia ini kalah dibandingkan dengan Malaysia, ya, Timor Leste, apalagi kalau kita bandingkan dengan Singapura. Jadi tidak ada pilihan lain. Karena korupsi itu memiskinkan penduduk. Ya. Penduduk itu seharusnya dapat jatah pelayanan kesehatan. Penduduk itu seharusnya dapat jatah sekolah, ya, yang lebih baik.
ya. Nah, karena korupsi uangnya tidak bisa dipakai untuk semua itu. Ya. Jadi menurut saya, ya kemauan politik semua pemimpin negara, termasuk pemimpin partai politik, mutlak diperlukan dalam hal ini. Nah, kepiawaian Ganjar Pranowo sebagai presiden, kepiawaian Mahfud MD itu yang dituntut untuk mempercepat proses ini. Tidak ada pilihan lain. Nah, tentu publik akan mendukung apapun yang dilakukan kalau itu memang untuk mempercepat pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Baik, kita kalau bicara soal kepemimpinan tadi ya, Pak, pasti bicara tentang integritas seorang pemimpin. Sederhananya kan kalau integritas itu di depan A, di belakang juga A. Apa yang dia kerjakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya kemudian masyarakat bisa mengukur bahwa orang ini berintegritas dan bagaimana untuk mendorong hukum ya, secara hukum untuk mendorong pemimpin ini tetap berintegritas gitu kepada hukum. Ya, dulu waktu saya menjadi pansel ya untuk memilih komisioner KPK, saya menjadi pansel beberapa kali. Nah, kita tuh diskusi lama tentang persyaratan menjadi komisioner KPK. Nah, kalau saya ditanya pada waktu itu, saya bilang syaratnya cuma nomor 1 itu integritas, nomor 2 integritas, nomor 3 integritas. Itu yang saya katakan. Nah, bukan berarti skill, legal, reasoning, ya, kemampuan manajemen itu tidak penting, tapi itu bisa dibantu oleh staff, ya, oleh komisioner yang lain. Nah, kalau ini dijadikan sebagai pegangan, ya, kita akan bisa melihat hasil yang baik, ya, dari komisioner yang kita anggap clean, gitu, ya, punya integritas. Nah, tentu laporan harta kekayaan pejabat negara itu bisa dicek setiap tahun, ya. Dan kemudian juga mereka ini menjaga integritas mereka nggak? Saya ingat, ya, pimpinan KPK generasi pertama dan kedua, Bung. Kalau ketemu saya ajak makan nggak pernah mau, ya. Nah, kalau mereka itu pemain golf, ya. Pada zaman KPK itu mereka nggak main golf lagi, gitu. Karena takut ketemu dengan pengusaha, takut ketemu dengan pihak-pihak yang ada conflict of interest, ya. Nah, pernah saya makan satu kali dengan seorang komisioner KPK. Dia itu pimpinan KPK generasi kedua. Nah, saya mau bayar, dia nggak mau. Dia yang bayar. Ya. Jadi sampai sejauh itu, gitu. Nah, kalau pimpinan KPK yang sekarang, ini kan banyak kasus, ya, banyak masalah, termasuk penggunaan helikopter, ya, termasuk bertemu dengan ya seseorang yang ya diduga terlibat korupsi dan sebagainya. Nah, itu kan sangat tercela perbuatan semacam itu. Jadi kita bisa punya punya tools untuk memonitor seseorang apakah dia punya integritas atau tidak. Apakah dia mempertahankan integritasnya atau tidak. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui yang seperti Bang Todung ketahui? Karena hal-hal itu kan hanya diketahui oleh istilahnya orang-orang yang ada di situ, eksekutor atau orang-orang yang berhubungan dengan itu. Tapi masyarakat nggak dapat akses, oh ini orang emang berintegritas nih. Kita sulit, bahkan lebih banyak hoaxnya gitu. Nah, itu dia, akses terhadap LHKPN itu mesti terbuka. Dan itu sebetulnya terbuka kalau kita mau, ya. Nah, kita bisa melihat sendiri. Tapi juga sekarang ini kan ada ada media sosial, ada whistleblowers, ya. Nah, kalau itu bisa diaktifkan, ya, itu akan membantu, ya. Jadi ya keterbukaan itu bisa didorong seoptimal mungkin buat KPK, buat commissioners untuk membuka diri mereka dan menjadikan mereka itu sebagai buku yang terbuka, an open book, ya. Jadi orang bisa buka dari satu halaman ke lain halaman. Nah, tapi apakah mereka siap dan bersedia untuk itu? Karena di sini kan ada soal privacy, ya, soal privacy. Tapi menurut saya menjadi pejabat publik harus siap untuk kehilangan privacy. Ya harusnya begitu, karena kan melayani. Ya harusnya, ya. Nah, tapi ini pun kalau kita lihat
soal undang-undang yang dianggap pasal karet, undang-undang ITE, ketika masyarakat lihat kemudian mereka mengkritisi, itu justru malah kena pasal, kena dituntut balik begitu, lalu kemudian mau berpendapat juga jadinya seperti dikekang, seperti anak-anak mahasiswa kemarin, ya kan, kita tahu ada beberapa, ada dua hal. Pertama, kalau saya pribadi tidak setuju dengan undang-undang ITE. Ya, kalau saya boleh memilih, saya akan memilih membatalkan undang-undang ITE, karena itu potensial bisa disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Nah, tapi karena undang-undang itu ada, ya, nah sedang direvisi, ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah paling tidak, ya, menghilangkan kriminalisasi terhadap mereka